di e-learning-nya? Saya ulangi, teman-teman, apakah sudah melihat materi yang dikirimkan di e-learning? Oke, sekarang coba dibuka e-learning-nya. Coba dijawab apa yang ada di forum. Silakan dijawab apa yang ada di forum ya. Jadi tunggu. Apapun jawaban teman-teman itu nggak ada masalah ya. Apapun jawaban teman-teman nggak ada masalah. Jadi teman-teman boleh jawab apapun seperti yang respon dari teman-teman sendiri. Tidak perlu nyontek jawaban. Setelah ini nanti Anda akan tahu kenapa Anda bisa merespon seperti itu.
ini sudah masuk ke berapa? Oke. Bisa sih, padahal dia dari dulu baik banget kok. Apakah dia melakukan ini secara sengaja atau tidak? Mungkin saya akan tanya dulu, saya tidak tahu dari mana kamu. Awalnya mungkin saya kaget, seterusnya saya akan berhati-hati. Saya tidak buka semua ya, hanya beberapa. Mungkin yang pertama kali saya lakukan adalah mulai membuat jarak antara saya dengan teman memiliki yang kripto ini, tapi bukan musuhin dengan alasan untuk menjaga barang yang saya miliki. Tidak percaya dan bertanya-tanya. Saya merasa teman saya adalah baik dan tidak mungkin berbuat seperti itu. Terkejut, tidak menyangka, dan mungkin sudah tahu perilakunya, saya akan membatasi diri agar tidak terlalu percaya dengannya ataupun berteman baik. Tidak menyangka pastinya teman baru yang sudah dipercaya, namun ternyata banyak hal buruk tentang dia yang belum kita ketahui. Mungkin jika sekali masih tidak apa, namun jika terjadi lagi, saya akan jaga jarak atau lebih berhati-hati dan mencari tahu alasan dia melakukan itu. Melakukan atribusi ya. Awalnya pasti kaget. Berikutnya harus tetap berhati-hati tanpa menyinggung perasaan dia. Kaget, tidak percaya, karena tidak seperti apa yang kita pikirkan atau yang kita ekspektasi. Mungkin saya akan nasihatin untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik seperti klepto. Saya akan jaga jarak. Tapi tadi ada jawaban yang bagus ya, mana ya tadi ya? Saya nggak ngasih nada lagi. Oke, ini dari Siti Fatimah Nur Hajah. Masa sih, padahal dia dari dulu baik banget, bahkan melakukan ini sengaja atau tidak. Jadi, teman-teman, ini berkaitan dengan yang namanya pembentukan kesan yang teman-teman lakukan. Semua kita melakukan. Kita membentuk kesan tentang orang lain. Um, Faktanya ya, riset di Amerika, maaf kalau saya sering bilang riset di Amerika, karena saya belum nemu riset sejenis yang dilakukan di Indonesia. Itu satu. Kemudian yang kedua, um, penelitian tentang kognisi seperti ini yang berkaitan dengan otak begitu ya, dengan proses-proses di dalamnya itu luar
kita gunakan itu kan sebenarnya translatean dari buku bahasa asing ya, yang ini nggak kelihatan, udah biar udah. Nah, jadi teman-teman semua, pembentukan kesan seperti yang tersaji di kita ini merupakan sebuah proses di mana kita membangun kesan tentang orang lain. Jadi ketika tadi ada yang menjawab, saya nggak yakin, karena selama ini dia nggak begitu. Artinya Anda sudah melakukan, sejak awal, Anda bisa mengidentifikasi dengan baik pembentukan kesan yang Anda lakukan pada teman Anda ini. Pada saat kita ketemu dengan seseorang, berkenalan dengan seseorang, tanpa kita sadari, ingat ya, karena ini proses yang terjadi di kognisi kita. Tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, tanpa kita niatkan, dan ini konform dengan riset ya, kita melakukan ini. Jadi kita mengambil sedikit info, sedikit dalam tanda petik info tentang orang tersebut, lalu mengaitkannya dengan hal baik lainnya. Jadi pembentukan kesan, teori tentang pembentukan kesan, terutama yang berkaitan dengan, bukan berkait ya, terutama yang diawali, salah satu pendahulu itu adalah Solomon Asch, yang juga membahas tentang konformitas. Beliau mengatakan kalau saat kita bertemu dengan seseorang, berkenalan dengan seseorang, kita hanya mengambil sedikit info orang tersebut lalu mengaitkannya dengan hal baik lainnya. Jadi, kajian tentang manajemen tentang pembentukan kesan ini berhubungan dengan psikologi Gestalt. Lebih detailnya, ya, coba dilihat ini ya, Solomon Asch itu orangnya yang ini nih. Oke. Nah, lebih detailnya, Asch mengatakan bahwa segera setelah 2 atau lebih sifat seseorang itu kita pahami, sifat-sifat itu tidak lagi dilihat terpisah, melainkan menyatu, berinteraksi dengan hal-hal yang lain, hal-hal baik lainnya. Sehingga kemudian si orang tersebut tidak lagi dipersepsikan ini dan itu, melainkan dalam format relasi-relasi tertentu dari dua sifat atau lebih yang dibahas di atas ini. Nah, jadi manusia itu bisa dengan sangat cepat membentuk kesan tentang seseorang. Ini bisa berkaitan dengan skema kita loh. Orang yang kayak gini tuh kayaknya orang baik deh. Itulah kenapa ketika Anda melakukan itu, ketika tadi ada pertanyaan saya tentang yang tadi itu, tentang teman Anda yang ternyata seorang kleptomania, gitu ya, Anda kemudian berkata, respon Anda waktu itu adalah, hah, masa sih? Selama ini dia nggak begitu. Kenapa respon itu muncul? Kenapa respon itu muncul? Karena seperti yang dikatakan As ini, saat kita pertama kali bertemu dengan seseorang, secara cepat kita tanpa kita sadar orang tersebut dari sifatnya itu ataupun dari kompetensi yang dia tunjukkan. Yang kita lihat dan kemudian kita persepsikan itu adalah format relasi tertentu dari sifat-sifat dan apa yang sudah Anda punya dalam memori Anda. Jadi ini kaitannya dengan social cognition tempo hari. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa cepat kita bisa mempersepsikan seseorang ini memiliki sifat begini dan bukan sifat begitu? Seberapa cepat kita bisa memutuskan? Ada yang tahu nggak kira-kira berapa? Kira-kira aja.
Bu Rika mau tanya. Dan tolong diingat kalau ini pertanyaan ini dijawab jujur apa adanya. Paham ya? Karena kalau Anda tidak jawab jujur, kita nggak jadi belajar. Oke? Dan satu hal lagi yang perlu teman-teman ingat, apapun jawaban teman-teman itu nggak akan ngefek ke nilai Anda jadi lebih buruk gitu loh. Nilai Anda jadinya di blacklist sama Bu Rika gitu. Nggak ada hubungan sama sekali. Oke? Pertanyaan Bu Rika. Kesan pertama Anda saat kuliah dengan Bu Rika apa? Boleh dijawab di kolom chat. Di kolom chat, Bu.